Om Swastiastu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik sampai Kontemporer oleh Adi Sudirman. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti turun yang dua yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberikan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa hanya Raja Sri Samarajwijaya yang diketahui. Letak kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha, sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Berantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Raja-raja Kerajaan Kediri. Pertama, Sri Jayawarsa Digjaya Sastra Prabu, Sri Kameswara, Prabu Jayabaya, Prabu Sarwaswera, Prabu Kloncaryadipa, Srengga Kertajaya, dan yang terakhir Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui proyek-proyek Cina yang menyebutkan di antaranya sebagai berikut. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 4. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. 5. Pajak rakyat berupa hasil bumi. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta seperti disampaikan dalam kitab Lubdaka. Dalam kitab tersebut disampaikan tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, jika sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenal. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Paraton dan Negara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Tondo Wongso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam, Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Caturmuka atau bermuka empat. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, diantaranya yaitu satu prasasti Sirah Keting berisi
pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. 2. Prasasti Tulungagung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara. 3. Prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya. 4. Prasasti Jaring memuat nama seperti Kebo Waruga dan Tikus Jinada. 5. Prasasti Kamulan menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Paham yang dianut pada masa Kerajaan Kediri. Paham Bhairawa secara khusus memuja kehebatan atau kesaktian dengan cara-cara khusus. Bhairawa berkembang hingga ke Cina, Tibet, dan Indonesia. Dari bukti peninggalan purbakala dapat diketahui ada 3 peninggalan purbakala, yaitu Bhairawa Heruka yang terdapat di Padang Lawas, Sumatera Utara, Bhairawa Kalacakra yang dianut Kertanegara, Raja Singasari, Jawa Timur, serta oleh Aditya Warman pada zaman Gajah Mada di Majapahit, dan Bhairawa Bima di Bali yang arcanya kini ada di Kebo Edan Kedulugiannya. Dalam upacara memuja Bhairawa yang dilakukan oleh para penganut aliran Tantrayana, yaitu cara yang dilakukan oleh umat Hindu-Buddha untuk dapat bersatu dengan dewa pada saat mereka masih hidup, karena pada umumnya mereka bersatu atau bertemu dengan para dewa pada saat setelah meninggal, sehingga mereka melakukan upacara jalan pintas yang disebut dengan upacara ritual Pancamakara Puja. Sekitar abad ke-8, Tantrayana Siwa Tantra atau Siwa Bhairawa berkembang luas di Bali. Tantrayana pernah berkembang luas di Indonesia, khususnya di Bali, dalam bentuknya Siwa Tantra atau lebih dikenal dengan Siwa Bhairawa. Perkembangannya telah mulai terlihat di Bali sejak pemerintahan Raja Dharma Udayana Warmadewa yang didampingi permaisurinya Mahendradatta pada lebih kurang abad ke-10. Dalam hal ini Mahendradatta sebagai calon narang atau Rangde Inggira bersama murid-muridnya sebagai penganut Tantrayana memuja Dewi Durga untuk mendapatkan ilmu gaib, kesaktian agar terkabul segala kehendaknya. Cerita calon narang yang sangat terkenal di Bali dihubungkan dengan kehidupan Mahendradatta. Di dalam Lontar Calon Narang diuraikan bagaimana memuja Sang Hyang Bhairawi atau Dewi Durga untuk mendatangkan pagebluk atau wabah penyakit di dalam negeri kerajaan Airlangga. Calon narang dan muridnya menari-nari di atas mayat-mayat yang telah dihidupkan kembali untuk persembahan Dewi Durga sebagai korban agar semua kehendaknya bisa dikabulkan. Baik, sekian sejarah dari Kerajaan Kediri.